Hai guys, berjumpa kembali di channel Jalan Film. Oke, di alur film kali ini saya akan menceritakan kisah seorang pria yang bisa membuat makanan hanya dari air, yaitu film Cloudy with a Chance of Meatball yang dirilis pada tahun 2009. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai videonya. Pada awal film, kita diperlihatkan oleh seorang anak laki-laki yang bernama Flynn. Dia selalu diejek oleh teman-temannya karena selalu gagal membuat penemuan, seperti membuat sepatu tapi tidak bisa dilepas. Ketika dia pulang, dia sangat sedih dan frustasi, tapi untungnya sang ibu menghiburnya dengan memberikan baju ilmuwan kepadanya. Dan mulai saat itulah dia terus-menerus berlatih membuat hal baru seperti TV yang hidup, tikus yang bisa terbang, dan penumbuh rambut, ya meskipun selalu diakhiri dengan kegagalan. Pada suatu hari, Flynn yang sudah dewasa mencoba untuk membuat alat pengubah air menjadi makanan yang enak, ditemani oleh monyetnya yaitu Steve. Keesokan harinya, di kota ada pembukaan wahana sarden yang diresmikan oleh Pak Wali Kota. Karena di kota itu, sarden adalah makanan yang paling diutamakan. Di situ, Flynn berencana akan menghidupkan alatnya pada saat itu. Tapi Flynn dihadang oleh polisi bernama Ea. Di situ, Flynn tetap saja ngeyel dan menghubungkan alatnya dengan tiang listrik di tengah kota. Tapi ternyata usahanya gagal dan malah membuat kota mengalami kerusakan. Di situ, ayah Flynn bukan membantu Flynn, tapi malah meninggalkannya. Lalu Flynn yang merasa malu langsung lari ke laut. Tiba-tiba ada seorang wanita bernama Sampa, seorang reporter sekaligus ahli cuaca yang merasa sedih karena pekerjaannya menjadi berantakan. Tapi di saat Sam marah dengan Flynn, tiba-tiba ada sebuah makanan yang jatuh dari langit yang membuat Flynn kaget. Dan ya, benar saja, alatnya ternyata berhasil. Sam di situ langsung memberitakan hal langka itu di TV, dan karenanya juga orang-orang jadi tahu kalau hal langka itu disebabkan oleh Flynn. Semua orang di kota merasa senang dan menyaksikan makanan yang turun. Lalu para penduduk meminta Flynn untuk membuat makanan yang berjatuhan lebih banyak. Lalu Flynn pulang dan akan mengabulkan permintaan tadi, tapi dia dihadang oleh sang ayah. Flynn di situ merayu sang ayah hingga ayahnya mengizinkannya. Setelah itu, Flynn membawa Sam dan temannya melihat ke dalam labnya. Di situ, Flynn memperlihatkan caranya untuk membuat makanan tadi dan membuatnya berjatuhan lebih banyak. Lalu, para penduduk merasa senang dan menyantap setiap makanan yang diturunkan dari langit. Kemudian, Flynn didatangi oleh Pak Wali Kota dan diminta untuk menjatuhkan makanan 3 kali sehari di kotanya agar membuat penduduk senang. Bahkan banyak orang yang meminta berbagai makanan, dan karena itu Flynn disanjung dan fotonya terpampang di sebuah poster. Singkat cerita, toko sarden ayahnya sepi pelanggan karena semua orang sekarang sudah bisa menikmati makanan apapun dari alatnya Flynn. Setelahnya, Ea datang ke rumahnya Flynn untuk meminta makanan turun besok di hari ulang tahun anaknya, yaitu Calvin. Pada awalnya, Flynn tidak mau membantunya karena dia jahat kepada Flynn waktu itu. Tapi karena Flynn kasihan kepada Ea, dia pun membantu. Keesokan harinya, Calvin dibangunkan oleh orang tuanya, dan di saat ia membuka mata ternyata ada tumpukan dan hujan es krim di luar rumahnya. Di situ, Kevin senang karena itu terjadi di hari ulang tahunnya. Seluruh penduduk pun bahagia karena seluruh kota ditutupi es krim. Lalu, Sam memberitakan ke seluruh dunia dan mengundang mereka semua ke kota kecil itu sebagai wisatawan. Keesokan harinya, Flynn mengajak Sam ke sebuah jeli besar. Dan setelah masuk, ternyata di dalam jeli itu ada rumah yang sangat mewah dan bermain bersama hingga tumbuh benih-benih cinta. Keesokan harinya, Flynn mengajak ayahnya berbincang tentang kesuksesan Flynn di sebuah restoran yang diturunin steak. Tapi di situ ayahnya khawatir kalau itu bukan yang terbaik untuk Flynn. Lalu mereka bertengkar dan pergi masing-masing.
Setelah itu, Flynn yang sedang berjalan kaget karena ada makanan yang lumayan besar jatuh di hadapannya. Kemudian, Flynn menyadari kalau setiap makanan yang turun ukurannya berbeda-beda. Lalu Flynn kembali ke labnya dan melihat alatnya sudah mengarah ke arah kuning. Tapi tiba-tiba Pak Wali Kota datang dan mendesak Flynn agar tetap menurunkan makanan besok. Karena besok hari penting, karena orang dari seluruh dunia akan datang. Lalu keesokan harinya, seluruh orang berdatangan ke kotanya. Flynn karena ingin melihat kota itu diresmikan menjadi kota wisata makanan. Tapi tidak lama dari Flynn meresmikan kota, tiba-tiba ada badai spaghetti dan di situ mereka dihujani oleh makanan yang ukuran lebih besar. Lalu Flynn pergi ke labnya untuk mencoba menghentikan bencana tersebut. Tapi setelah sampai di labnya, ternyata ada Pak Wali Kota yang tengah memesan beberapa makanan lagi. Di situ Flynn mencoba untuk membatalkannya. Tapi sayangnya parabola dimensinya hancur akibat Pak Wali Kota. Lalu Sam di situ mengabarkan ke seluruh dunia kalau bencana akan kembali datang dan akan menyerang negara lain di seluruh dunia. Kemudian ayahnya Flynn mencari anaknya dan ternyata Flynn berada di tempat sampah tengah merenung karena dia pikir semua yang terjadi akibat ulahnya. Lalu sang ayah memberikannya jaket lab yang membuat Flynn termotivasi untuk menghentikan bencana tersebut. Kemudian Flynn membuat sebuah mobil terbang yang akan digunakannya menuju alat Flynn. Lalu dia memberitahu warga kalau dia akan berusaha menghentikan bencana tersebut. Lalu teman-temannya Flynn ikut ingin membantu Flynn, yaitu Sam, Manny, Brian, dan monyetnya. Tapi mereka terkejut karena setelah hampir sampai, terlihat mesin itu ditutupi oleh gumpalan makanan sampai menjadi besar. Lalu ada pizza raksasa yang menyerang mereka yang mengakibatkan flash disk Flynn terjatuh. Di situ Flynn menelpon sang ayah dan meminta agar ayahnya ke lab dan mengirimkan kode pembatalan baru ke ponselnya. Lalu Flynn pun terkejut dengan Sam dan Brian yang ikut membantunya. Tapi mereka mengalami banyak masalah. Mereka dihadang oleh ayam panggang raksasa yang hidup dan ayam itu memakan Brian. Tapi dia berhasil mengambil alih tubuh ayam panggang tersebut. Kembali ke Flynn dan teman-temannya yang tengah bertarung dengan ayam panggang. Lalu Flynn dan Sam menemukan jalan menuju alatnya Flynn, tapi hanya Flynn yang bisa menuju ke tempat itu. Lalu Sam dan Brian kembali ke mobil terbang dan kabur. Di situ terlihat kalau bencana makanan semakin kacau, banyak makanan raksasa yang berjatuhan di berbagai negara. Lalu Flynn masuk ke tempat alat tersebut. Tapi sayang mesin itu sadar kalau ada seorang yang mendekatinya. Di situ Flynn langsung bersembunyi dan mencoba mengikat mesin itu agar dia bisa mengirim kode pembatalan dari HP-nya. Tapi kocaknya sang ayah yang diminta mengirimkan kode ternyata salah, dia malah mengirim video kucing. Lalu di kesempatan terakhir dia menyemprotkan lem pengeras yang dia buat dulu ke mesin itu dan membuatnya meledak. Lalu cuaca pun kembali cerah. Kembali Sam dan yang lain kembali ke kota dengan selamat. Walaupun tanpa Flynn, semua orang di situ berpikir Flynn telah tewas. Tapi ternyata Flynn selamat karena diselamatkan oleh kawanan burung. Lalu semua orang di situ senang karena Flynn yang selamat, begitu pula Sam yang mengungkapkan perasaan satu sama lain dengan Flynn. Sedangkan Pak Wali Kota berada di laut dengan kepalanya yang telah ia makan. Dan video pun selesai.